Bukan, terus kok Suleki lebih aman? Enggak nyaranin itu, enggak. Kasus pendakian itu kenapa banyak terjadi ketika orang itu mendaki berkelompok, bergrup. Kemarin aku pas naik ke gunung itu tinggal aja lama banget, masa gitu. Apa yang mau dibanggain? Jam 10 kondisinya full kabut di sini ya kan. Tapi di atas saya mau kasih tips prepare pasca camping. Nah, ini pentingnya peta itu teman-teman. Sepele ya. Ini sampai sekarang belum ada pergerakan ya teman-teman. Gerakan itu kamu. Udah, ini kita masukin semuanya. Ini camp cooking nanti. Kita masak maksudnya. Aduh, mantap tuh temen. Ya, dan aku lupa gak bawa pengukur suhu ya. Aduh. Soalnya ini masih musim berdiding teman-teman. Jadi suhunya masih kerasa banget dinginnya. Gak bawa sendal jepit dong. Tadi agak buru-buru sih. Biasanya aku jarang pakai sepatu pas perjalanan ke BC. Tapi tadi aku kok pakai sepatu langsung. Akhirnya sandal saya nggak tak bawa. Kebiasaan. Aduh, apa-apa lah. Mungkin kita istirahat dulu sambil bikin kopi. Setup tendanya kembali seperti yang kemarin. Bersempit-sempit ria teman-teman. Mantap, pas banget teman-teman. Sampai sini memoriku habis. Ganti memori dulu. Pas satu memori sampai sini. Nah, jadi nanti kita goreng-goreng tempe geprek ya kan. Ini kita ngopi dulu aja. Tak skip dulu ya, aku mau prepare perkopian. Aku istirahat dulu ya, sambil nyiapin yang lain. Nanti lanjut cerita sambil masak-masak. Oke, kita mulai aktivitas masak kita ya di awal. Mending karena yang lama itu nasi, saya mau masak nasi dulu. Untuk masak nasinya ya skip aja lah. Masak tutorial lagi kan kayak ada agak lucu. Kalau pakai tapten agak kembali ke masa kemarin ya, sumpek banget, kayak kecil gitu loh. Kalau pakai yang itu tenda keramat itu bisa masak di dalam, jadi lebih enak. Mungkin nanti bagian ya iris-irisnya itu di dalam aja, nggak apa-apa. Ya nanti saya rencana mau bikin tempe goreng aja teman-teman. Tempe goreng ini bukan buatan rumah saya sendiri. Terus sama sambal bawang aja udah itu aja. Aku nggak tahu kenapa aku pengen buat sambal bawang kayak dulu waktu di Lawu via Jogorogo itu. Wah, meskipun sambal bawangnya itu cuma ditumbuk pakai plastik, tapi wes itu bikin Mister Kadek next ini gini aja wes ya. Karena ya saya sama Mister Kadek kan suka pedes ya, jadi ya udahlah gitu aja udah enak. Tapi next nanti kalau camp cooking selanjutnya aku udah ada resep baru, nanti enak pokoknya. Aku udah belajar, udah semedi lama ya. Tapi sayangnya aku bawa cobek, tapi aku nggak bawa itu ulek itu apa itu bahasa Indonesianya ya. Nanti pakai ini aja. Iya, terlalu yakin sama sekitar. Sebenarnya bisa sih nyari kayu, tapi aku pesonya yang kurang memadai. Pesonya bawa kecil. Bisa. Ini nunggu nasi agak lama. Terus nanti
gimana ya, aku mau nyeritain terkait masalah-masalah gunung dan tips nanti solo hiking enaknya pas apa ya, aku bingung. Nanti aja lah, ini nungguin nasi dulu. Oke, udah 20 menit ya, sekitar 20 menitan lah. Nasinya udah mateng, tinggal ini, aduh masih basah, masih kurang tanak gitu teman-teman. Ya kita langsung mulai aja. Yang pertama kita iris-iris dulu untuk tempenya ya. Aku kurang pede teman-teman. Gara-gara brengos tak cukur. Aku paling nggak pede kalau brengos saya itu. Kalau jenggot saya panjang segini aku nggak masalah. Dulu kan pernah. Tapi kalau jenggot itu, aduh, kayak menambah umurnya itu loh. Kok kerasa banget. Ini enaknya dimasak gini ya. Kita nastingnya segini. Kita potong kalau bisa itu kita buat agak tebal, nanti digeprek. Wah mantap. Potong jadi 6 ya, terlalu kecil. Segini aja. 1, 2. Seberapa ya? Nanggung banget ini ya. Segini aja lah guys. Bodoh amat. Nantilah next kita bawa tempe produk sendiri ya, yang pakai daun itu. Sementara kita pakai ini aja. Telenanya pakai ini. Ini sementara telenanya pakai ini aja teman-teman. Anggap aja bersih. Nah digoreng gini, tapi nanti nggak bisa nggak bisa kriuk, tapi emang tujuannya itu agak basah-basah dikit, nanti dipadu dengan sambal bawang. Nah gini aja udah. Tadi itu sebenarnya agak buru-buru banget teman-teman. Rencana aku kemarin, tapi kok malam Jumat kok nggak enak banget. Terus Jumat aja lah. Akhirnya ya itu. Ini apa ya? Lupa kok. Garam kah? Apa gula? Ternyata garam. Gulanya enggak bawa aku. Gimana ya? Dalam mengerjakan cooking aku agak pekewoh teman-teman. Pekewoh itu bahasa Indonesia apa ya? Pekewoh itu agak kurang, intinya kurang ya. Airnya banyak sekali ya, kebanyakan ini airnya. Wes gak apa-apa lah wes. Ini berarti bumbunya agak dibanyakin ya. Aduh cak, terlalu banyak. Kita masukin di water bather aja. Dapat dibuang sekalian dikit. Nah segini aja. Kenapa nggak pakai bumbu tempe mas? Ya ini tradisional teman-teman, aku pengennya tradisional. Tadi aku mau beli tapi kok pikir-pikir pakai tradisional aja ya, kayak di rumah. Kita konsepnya simple tapi nggak simple karena juga dimasak. Wow udahlah. Apakah udah lumayan? Kita celup dan diamkan sampai besok pagi.
dan resep teman-teman. Nah, tahu gini aku pakai kompor yang agak apa? Ceper ya, ini terlalu ngeri loh. Bismillah, bismillah, semoga gak kenapa-napa. Oke, dunia pendakian sedang tidak baik-baik saja. Mungkin teman-teman yang udah nonton, bukan nonton ya, lihat info di Instagram itu udah banyak banget, udah tahu ya beberapa kasus pendakian yang dimulai dari mana, Gunung Bawah Karaeng, Rinjani, terus Gunung Slamet, Gunung Wilis yang terbaru, dan ada lagi gunung di Gandang Dewata, itu juga bukan Gandang Dewata, gunung mana ya aku lupa, Cikora yang terbaru itu, yang tadi sore baru kemarin apa tadi sore ya, baru tak lihat. Dan semuanya faktor apa teman? Secara garis besar itu faktor apa? Temen kan. Nah, terus kenapa mas kok pengen bahas itu ya? Karena gini, banyak orang yang mengategorikan solo hiking itu adalah bahaya, resiko tinggi. Ya memang kalau dari segi apapun lah, darurat di tempat itu emang solo hiking kalau pas sendiri ya resikonya besar. Tapi teman-teman ada nggak kasus solo hiking itu seperti ya nggak ada yang minta, tapi kira-kira ada nggak berita yang masuk gitu loh maksudku. Bukan terus kok solo hiking lebih aman, aku nggak nyaranin itu, nggak. Tapi kita lihatnya yang ada aja ya. Kasus pendakian itu kenapa banyak terjadi ketika orang itu mendaki berkelompok, bergu, dan kasusnya hampir sama semua, ya kan? Nah itu gimana ya? Solidaritasnya pendaki itu gimana? Padahal dulu mungkin aku awal-awal dulu itu pendaki itu udah diakui lah terkait itu. Solidaritasnya terhadap pendaki lain, bahkan kita nggak kenal saling sapa, saling berbagi apapun lah. Tapi semakin ke belakang ini kok malah kebalikan, mereka seperti mengabaikan dan egoisnya kok semakin tinggi itu loh. Ya aku bukan menggurui, aku juga bukan senior, pokoknya aku ini berdasarkan apa yang ada dan pengalamanku gitu. Sangat disayangkan hal itu terjadi karena temen. Gimana ya? Dan ada orang pemula ngandalin temen, bukan ngandalin, lebih percaya ya. Aku percaya sama mereka, aku mendaki sama mereka, aku percaya. Tapi ketika di tempat, nah kan mendaki itu ada yang istilah ngeluarin apa sifat asli. Ketika di lokasi di gunungnya, pendaki yang awalnya percaya sama teman-teman mereka itu, teman-teman itu nggak sesuai ekspektasi. Dan yang posisi saya, misal saya mempercayai mereka, posisi saya nggak terlalu punya basic gunung atau perlengkapan atau persiapan yang mateng, khususnya di emergensi itu. Mereka terlalu sayanya itu terlalu memfokuskan percaya ke teman-teman yang lain, dan ternyata kasusnya seperti itu. Aku sebenarnya agak bingung sih, kenapa ya kok begitu gitu loh. Misal kayak saya, ya saya kemarin juga jauh kan jalannya di Wilis, tapi aku tahu, maksudnya kapasitas yang tak teman-teman yang di depan aku apa di belakangku itu kan mereka udah punya basicnya semua. Jadi, nah kalau teman-teman punya pikiran pengen ninggalin atau duluan atau belakangan, itu lihat kapasitas semua. Kira-kira aku mampu nggak di belakang sendiri jauh? Aku mampu nggak di depan sendiri gitu? Ya kalau enggak ya udahlah, berangkat bareng ya pulang bareng. Simak sih lo bareng ya kan? Ya harusnya bareng terus kan? Aku kadang greget, aku pengen ngomong tapi aku ini siapa gitu loh. Ya emang aku ya sembrono juga gitu loh. Tapi sembronoku kan kadang ada backingan, maksudnya backingan persiapan gitu loh. Dimana nanti gini itu aku harus gini, aku gini harus begini. Nah kan udah ada itu ya.
Udah panas kayaknya. Kita masukin dulu tempenya teman-teman. Ini pasti cuas gitu pasti. Wah, persiapan. Terlalu panas. Wah, tanganku kiri panas. Au. Ditangkap. Sangat besar apinya. Karena ngeri ya. Aku lupa kalau ini airnya air mentah, biasanya begitu. Kembali ke topik, aku jadi gregetan ya. Gimana ya, aku nggak begitu bisa ngomong banyak karena takutnya nanti ya seperti itu. Tapi aku agak gimana ya, pusing juga sih teman-teman terkait ini. Banyak kasus yang terjadi ini dan mereka berkelompok ya. Dan saya solo hiking, bukan saya aja, semuanya. Mungkin buat teman-teman yang sering solo hiking itu mesti banyak kendala nanti ke depan. Pasti itu ke depan ini bakal banyak sekali base camp gunung-gunung itu melarang solo hiking. Dan larangan itu sebenarnya bukan itu ya, aku bingung. Dilarang tapi kenyataannya kasus-kasus di gunung itu terjadi karena nggak solo hiking. Mereka berkelompok semua loh. Dan kasusnya cuma sepele, ditinggal. Akhirnya terjadi seperti itu ya. Kayak gitulah maksudnya. Ya kalau yang ditinggal itu bisa survive seperti siapa itu? Yang diselamat itu Naomi. Ya itu keren. Bisa survive seperti itu ya. Ya alhamdulillah, maksudnya beruntung gitu. Tapi yang nggak bisa itu kan sayang banget ya. Apalagi sampai yang bikin anu itu ya sampai di aku kemarin pas banyak kasus itu malah mikirnya, duh ini semakin kesini bakal banyak basecamp peraturannya gak boleh solo hiking ya. Itu yang tak pikirin teman-teman. Tapi dilarang pun kejadiannya ya kembali lagi banyak ya mereka berkelompok, bukan solo hiking. Segini aja lah, gak apa-apa solo hiking dilarang wis. Gak boleh solo hiking, nanti aku tak nyari barengan meskipun kadang sulit ya. Tapi gini, ini tips aja ya buat teman-teman yang mendaki, khususnya mendaki. Kalau TikTok aku kurang paham ya, dunia pertektokan gimana manajemennya. Pokoknya aku TikTok bisa anggap aja bahwa logistik selesai ya. Nah mungkin yang ngecamp, coba belajarlah di grup ultralek teman-teman ultralek itu. Meskipun mereka berkelompok, tapi logistik dan apapun mereka pribadi ya, itu kan bisa jadi solusi untuk penanganan pribadi meskipun kita kelompok. Kecuali konvensional, biasanya kayak saya sama teman-teman itu berbagi logistik, berbagi barang. Logistik misal ada yang bawa sana beras, di bawah sana air, bagi bagian ini bawa ini, jadi intinya terbagi semua kan. Nah pas kondisi yang satu ini kok ya jelalah bagian yang nggak bawa makanan banyak, pas di situ habis kan bingung kan, apalagi dia di belakang. Nah mungkin solusinya ya ultralek itu bukan kok terus semuanya ultralek, enggak, konsepnya aja dibuat ultralek jadi lebih ke mandiri ya. Udah itu aja. Aku juga mau ke ultralek sebenarnya karena ya lama-lama konvensional juga berat kan. Bukan anu ya, bukan ke total, lebih ke barang aja. Lebih memperingan ke barang, misal gear-gear yang bisa dijadiin ultralek. Tapi kalau konsep tetap konvensional.
ya kondisional. Kalau saya ini bukan konvensional, kondisional. Sebenarnya pengen banyak yang tak omongin. Mungkin kalau ada temen ya aku bisa bercakap atau berbagi. Tapi berhubung saya sendiri, masa saya ngobrol sama trekking pool kan gak lucu ya. Yuk, siapa nih yang sering solo hiking dan memikirkan hal seperti itunya? Kira-kira teman-teman yang sering solo hiking itu berpikir ke arah situ enggak? Aku pas awal kejadian, bukan ini sih, kemarin-kemarin itu mikirnya ke arah situ aku. Karena ya saya solo hiking, ya problemnya ya pasti nanti setiap basecamp melarang, ya itu jadi problem saya. Meskipun bisa diakali dengan kita jalan bareng, terus aku di belakang atau aku duluan atau gimana, ya bisa. Tapi kadang ada beberapa waktu, tapi kan ya namanya barengan ya, siapa tahu nggak pas harinya. Apalagi aku sering naik di weekday, banyak teman-teman yang naik weekend, dan aku juga nyari jalur yang agak beda sama yang lain. Iya, kalau mereka mau kan agak sulit ya. Apakah aku dengan membawa HT gitu boleh ya solo hiking? Misal aku solo hiking ke gunung ini, Mas aku tak bawa HT aja tapi aku solo hiking ya, kira-kira boleh gak? Itu salah satu problem sih. Cuma nanti ya tetaplah aku nggak, intinya aku ngikuti aturan aja, nggak mau terus cari orang-orang dalam itu enggak. Aku pokoknya ngikuti aturan aja, nggak boleh ya nggak boleh, nah, cari barengan gitu. Cari yang ada di base camp ya, meskipun agak sulit ya, apalagi di jalur yang agak di unpopuler itu loh teman-teman, yang paling sulit nyari barengan itu. Kita mateng ini dulu teman-teman. Aduh, aku apa ya, semangat tapi aku bingung mau ngucapin kata-katanya. Tadi udah banyak sih yang tak pikirin, kalau kesahnya itu udah tak pikirin, tapi sampai sini kok ngeblank aku. Lapar soalnya. Semoga nanti habis makan terus cerah lagi ya pikirannya. Sepertinya udah kuning-kuning mantap. Kita entas, kita tiriskan dulu ya. Tiriskannya di sini. Ngeri deh sambil pegang kamera sambil ini. Nanti jatuh nggak makan aku. Nasi doang sih. Ero-ero legend ya, ero-ero mainan ponakan saya dulu, sampai sekarang tak pakai. Ya terkait ini permasalahan ini teman-teman diskusi aja di kolom komentar, nanti saya bahas lagi di live ya. Aku agak ngeblank serius, banyak loh tadi yang mau tak bahas. Kebiasaan. Oke, gorengan terakhir udah selesai. Saatnya kita bikin sambal. Ini salah satu makanan tersimpelku waktu kalau di rumah sih. Aku di rumah itu kalau bikin ya ini aja cukup. Nah sekarang baru ini biasa lah, pasti ada yang unik kalau saya itu masak. Karena emang nggak bawa, bukan karena lupa loh ya. Emang nggak bawa, buat ulek-ulek nanti kita pakai ini aja. Nanti terus airnya dipindah ke situ, nggak lucu nanti minum air bekas Lombok cabe. Duh, ada yang lupa, ada yang habis maksudnya. Nah, garamnya tak tuang semua ya tadi ya. Ya, garamnya ya Allah. Bio. Ini garamnya ditetesi ini air ini. Udah itu aja. Astagfirullah, garamnya.
Tak tuang semua. Sisa-sisa aja guys. Saya pakai micin. Micin itu baik kata Fadil ya. Berarti ini harus dituang dulu ya, dipenuhin dulu, habis itu kita ulek-uleknya pakai ini. Kok leap kalau nggak penuh? Ribet banget ya. Oh, nggak bisa ya. Oh, bisa. Aman. Udah kok loncat. Bisa halus loh, cepet malahan ya. Sayang sekali tadi garamnya tak tuang di bumbu tempe semua loh. Nah, aja kita kasih biar agak asin-asin ya. Kita kasih ini aja. Air ini. Biar asin. Wow. Di situ kita kasih ini masih panas biar nggak terlalu sengak. Dah, wes mantap. Makan kita. Aku makan dulu ya. Lauknya tempe, tapi mau tak geprek. Kok kayak kondisional ini. Jadi digeprek. Nasinya. Wah, ini nasinya bisa ini buat besok pagi. Separuh sama mie. Wih, mantap. Ini dia, menu sederhana dari Cito Adventure Madiun. Bentar, ini digun. Aku belum nyicipi ini ya. Wah, juara men, sumpah. Bohong itu mas. Karena buatan Mas Yudas. Enggak, aku kalau sambal bawang itu paling tanya itu Mister Kadek lah. Enggak, sambal bawangnya mantap. Tempe. Mantul. Sambalnya segini ya. Habis ini nanti. Tapi nggak tahu, kayaknya nggak terlalu pedes tadi. Wes gini aja teman-teman, simple. Kita foto dulu dong. Selamat makan teman-teman. Ini udah jam berapa ya? 20. Main cepet aku masak kok tadi. Ya cuma itu aja sih. Anginnya mulai datang. Cabenya nggak terlalu pedes. Mantap, udah habis. Tinggal tempenya, tinggal 4 biji sambalnya. Buat cocol-cocol tempe. Mantap. Ya habis ini tak kasih tips solo hacking ya teman-teman. Pas sambil makan aja ya. Andaikan dasinya aku bisa lihat dari komentar. Sebenarnya bukan tips solo hacking ya. Aku pengen ngasih tipsnya itu
ketika teman-teman jalan sendiri di antara rombongan yang lain ya, di depan atau di belakang gitu, atau bahkan kamu duluan aja aku tak di sini, nah itu bisa. Nah teman-teman siapin lagi-lagi konsep ultralight. Simple kan tipsnya, udah pelajari aja konsep ultralight, teman-teman udah bisa semuanya lah, gak usah ngandelin temen sekarang, mandiri lebih baik. Ya kita naik berkelompok, tapi tetap kita harus mandiri, karena di gunung itu kita nggak tahu situasi yang akan terjadi di depan. Jauh seperti itu, mending pakai konsep ultralight. Soalnya aku emang beberapa kali pendakian itu bareng teman-teman ultralight. Saya ngelihat kita ini kelompok, tapi kok perlengkapan mereka udah kayak sendiri aja bisa gitu. Meskipun ya karena ultralight kan mereka tetap dari segi beban itu dipikirkan. Tapi teman-teman ya terserah kalau masalah beban, maksudnya bawa banyak terserah, sedikit apa secukupnya juga terserah. Yang penting semakin kesini aku lebih rekomendasiin konsep ultralight. Konsep ya, bukan barang. Kalau barang ya banyak sih, aku paham ya, yang sekiranya berat itu aja yang di ultralightin gitu loh, apa tenda kayak apa-apa. Jadi seperti itu ya, ini untuk keselamatan juga ya teman-teman. Yang jadi masalah itu satu ya, maksudnya ini nggak masuk ke konsep ultralight tadi. Maksudnya kita sebagai teman itu ya, mosok ya nggak punya rasa eman gitu loh. Kita bareng, ayo seneng bareng sampai punya bareng. Maksudnya aku juga nggak tahu ya, kalau ini kan soal sifat asli ya, mereka udah nggak peduli ya, mau diajarin kayak apapun ya, ya ujungnya seperti itu lagi teman-teman, karena udah keluar kan sifat aslinya. Kalau lagi ada teman seperti ini dan orang itu pengen cepet ya ditinggal ya, aduh sulit. Kalau udah sifat ya, karakter itu udah sulit ya. Aku dulu pernah gitu, tapi ada masanya ya, mungkin mereka lagi masanya seperti itu ya. Aku dulu pernah, tapi aku ya ngomong gitu loh, aku tak tunggu di atas pos 2 misalnya. Ya kalau mereka belum sampai pos 2 ya aku belum jalan gitu. Nah, mungkin seperti itu harus dijalani juga. Tak duluan ya, tak tunggu di pos 3 ya ditungguin di pos 3 gitu loh. Kalau emang estimasi kita 1 jam kok melebihi ya, kita harusnya panik kan. Duh kok belum sampai 1 jam atau 1 jam setengah, kita harus turun. Ya itu turunnya itu loh yang berat sebenarnya. Atau contoh lah nggak summitnya itu yang berat. Mereka udah keluar biaya, keluar waktu, tenaga, kok nggak summit gara-gara ini, tinggalin. Padahal gunung itu nggak bakal kemana. Maksudnya cerita-cerita yang seru di jalur, masa sih nggak pengen ceritain ke depan sama orang-orang nanti waktu kita udah istirahat apa udah vakum daki gitu. Aku kemarin pas perjalanan ke pos 2 itu ini si dia ini trouble gitu. Saya kira nggak jadi summit kita ngecamp di sini terus kena badai gini kan. Masa sih nggak pengen cerita hal-hal seperti itu? Masa ceritanya kemarin aku pas naik ke gunung itu tinggal aja lama banget. Masa gitu? Apa yang mau dibanggain? Nah, harusnya sadar lah, gunung itu nggak kemana. Semua orang itu bisa ke gunung, tapi semua orang nggak bisa nganterin orang ke gunung. Ya bener nggak ya? Ya nggak tahu lah, pokoknya itulah. Nah terus dengan hal-hal seperti itu yang terjadi sebelum ini ya,
kejadian-kejadian sebelum ini di dunia pendakian itu solusinya apa? Sulit ya kalau karakter itu. Kalau mau diwajibin guide itu mungkin banyak yang keberatan, tapi kalau nggak wajib guide itu ya seperti itu kan sulit ya. Misal ada orang berapa rombongan, 5 lah, anggap 2 pemula, yang 3 ini kan karakternya, atau yang ini masalah karakter, mereka bisa nggak menuntun 2 yang pemula ini. Agak sulit teman kalau masalah solusi. Pendaki itu kan nggak ada bukti otentik, bukti bahwa pendaki ini berpengalaman atau tidak kan nggak ada tuh. Dengan pakaian seperti itu aja udah kelihatan pro, udah kompet itu pro, tapi pas di jalurnya kan bingung juga ya, apa solusinya. Mau dikasih edukasi apapun kalau soal karakter itu emang sulit ya. Jalan satu-satunya ya kalau pengen banget naik gunung, misal teman-teman baru mulai daki ya, mending guide luar aja, bukan temen ya kan. Temen bisa ya wes aja, tapi lebih yakin bahwa guide dari luar gitu. Wong kemarin kasus yang siapa itu, yang Naomi ya, itu malah itu katanya infonya sih open trip. Justru open trip itu ke dia, Allah, ibarat itu udah perfect tuh, karena ada leader, ada sweeper, dimana sweeper itu pasti ya memastikan semua keadaan ya selamat atau nggak ada yang ketinggalan atau gimana. Intinya sweeper itu sapu bersih lah ya, nggak ada yang kecret ketinggalan seperti itu ya. Agak sulit juga kan, makanya open trip pun sulit dipercaya. Aduh, bingung aku teman-teman masalah ini. Sumpah, orang yang paham gunung pun, senior udah yang lama di gunung pun akan bingung atasi hal kayak gini, karena ya itu sebenarnya kan sepele ya, tapi bisa terjadi teman-teman. sulit. Jadi coba teman-teman yang tahu ya cara mengatasi hal seperti ini. Kalau aku sih lebih ke arah guide di luar teman, terus ngomong ya, intinya nemenin terus. Gak apa-apa nambah biaya mahal, tapi intinya kan tujuan tercapai, puncak, view dapat, keadaan selamat pulangnya gitu. Intinya kan itu ya, mendaki kan itu yang dipenginin, bukan terus gaya-gayaan gitu kan. Gak percuma gaya tapi terus ninggalin temen kan ya, apa yang mau dibanggain. Kita sampai puncak tapi temen kita terseok-seok di bawah, malah ada rombongan lain yang nolong lah. Itu maksudnya sampai rumah nggak malu ya, kok bisa-bisanya. Maaf ya kalau ngomong saya blow wipetan, agak pandai ngedukasi, soalnya pengen ngasih masukan dikit itu udah sulit banget. Tak pikir ya akhirnya ketemunya di guide lagi kan, udah itu aja beres. Oke, aku mau ya maca istirahat lah ya, dingin, mau pakai es bir. Gitu aja ya. Besok pagi kita cek view-nya di arah Lawu sama sunrise, semoga dapat. Keren, mantap. Teman-teman, ini jam berapa ya? Jam 10. Kondisinya full kabut di sini ya kan, tapi di atas padang bulan purnama men, full kabut yuk. Sampai tendoku dari sini kamera sih nggak kelihatan. Pas kabut jadi nggak terlalu dingin. Tadi pas nggak kabut dingin banget, aku mau kencing kabutnya kenceng ya, Gunung Lawu nggak kelihatan. Ternyata di sini banyak sekali tikus teman-teman. Tadi sempat kaget tahu, tiba-tiba kelontang-lontang, ternyata tikus.
Ya nggak terlalu dingin, tapi ya lama-lama ya tetap dingin guys. Anginnya tapi ya agak sih, mendingan. Oh nggak terlalu, ternyata laut kelihatan. Kirain tadi di sana, ternyata di sana. Kelihatan nggak di kamera? Nggak kelihatan ya. Kondisi campnya agak sempit ya. Mungkin kalau banyak tenda itu harus semi babat-babat lah. Di situ hanya ada, di sini juga ada. Wih keren. Foto-foto dulu guys, foto-foto. Foto pas purnama. Tapi lihat di kabutnya, kelihatan kan pas kena sinar purnamanya, sinar purnama, sinar bulan. Wih, kenceng banget. Kok kenceng banget loh, tentunya kan setara loh. Akan pakai HP ya, coba. Wih. Jadi apa, kabutnya itu cuma segini. Tapi ini udah mulai full. Tadi full padahal. Pas tak lihat sebelumnya itu full. Ya, kabut. Semoga besok pagi dapat ya sesuatu yang indah lah. Aku mau segera tidur aja, biar besok bangun bisa bikin time lapse. Oke guys. Selamat pagi teman-teman. Wih, selamat pagi Gunung Lawu. Kelihatan deket banget ya. Gak susah tidur aku. Mantap. Dan ya ini dia teman-teman view dari Joko Larangan. Meskipun saya nggak dapet apa lautan awan, tapi nggak apa-apa lah, kita dapat cerah hari ini. Ya, yeah. lumayan. Dan suhunya pagi ini nggak terlalu dingin ya. Meskipun aku agak kesulitan tidur tadi. Itu mataharinya bentar lagi muncul. Mantul. Nggak ada pergerakan teman-teman yang dari UIN. Mungkin mereka juga. Oh iya, 2 malam ya, lupa. Jadi agak aman lah. Perjalanan santuy. Keren ya dari sini. Dan sekitar khususnya di sekitaran Gunung Lawu. Bukit Mongkrang. Mantul. Aduh, aku belum ngopi, masih ngeluarin mood ini tadi itu. Itu mataharinya bentar lagi juga muncul. Kita shoot aja dari sini ya. Kita tungguin. Tripodnya kurang mantul teman-teman. Saatnya upgrade tripod kayaknya. Iya, hahaha. Dah jadi itu ya teman-teman. Ya karena ya untuk saat ini view itu bonus ya, jadi ini bonus terindah dari Gunung Joko Larangan. Coba dari sini agak bingung ya, spot fotonya itu tertutup semua pas bagian ini. Saya mau nyoba foto-foto sebentar lah ya, biar ada dokumentasi gitu loh. Kita skip dulu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk pagi ini vlognya segitu dulu aja ya. Soalnya itu mataharinya udah mendung teman-teman. Kalau mendung ya gitu, matahari pasti cepet langsung ketutup.
nggak lama itu. Aku cuma dapat foto berapa ya. Dari sini Bukit Mongkrang. Itu Bukit Mongkrang ya. Tadi ada yang teriak soalnya. Bukit Mongkrang itu di situ apa di mana sih? Iya kayaknya di situ deh. Wes aku mau masuk dulu. Soalnya tiba-tiba anginnya mulai muncul plus dingin. Keren sih, asli keren. Sayang sekali mataharinya nggak begitu lama terus hilang, ketutup. Dan Gunung Lawu terlihat deket banget. Kita lanjut berkopi-kopian. Ini sempat gerimis tadi dan udah londoi semua tendaku. Ya berhubung kondisinya rumput-rumput masih berembun semua ya kan, itu bikin mager sekali kalau mau turun. Dan ini juga masih pagi, saya mau nungguin mataharinya biar agak, intinya agak panas gitulah ya, embunnya nggak terlalu parah-parah banget. Lanjut, pagi ini kita mau ngopi. Ya ini pertama kali aku ngecamp di puncak sini. Enggak ding, enggak pertama kali. Sama kemarin. Oh iya, kemarin di Pandowo ya, sini lewat aja. Oke. Tapi kalau dilihat dari aktivitas apa, view sekitar, terus keadaan area camp itu jarang yang camp di sini. Balik kebanyakan orang TikTok. Ya berhubung kondisinya seperti itu ya teman-teman, aku mau istirahat lagi aja lah. Mager apa bangun tidurku kurang nyenyak. Kurang nyenyak gimana itu? Kurang enak gitu loh. Agak rasa-rasa tidurku ini. Kalau dibilang nyaman ya nyaman sebenarnya, tapi nggak tahu ya. Ada yang kurang. Rasanya tidur itu kayak nggak pas gitu loh. Padahal campnya juga ini datar, nggak ada gangguan sama sekali. Capek juga nggak terlalu. Dingin juga ya nggak begitu. Nggak tahu. Adalah kopi-kopi. Nanti aja agak siangan dikit biar agak panas, biar Gunung Lawu semakin terlihat jelas. Oh iya, dan tadi malam itu tak pikir angin tuh, ternyata pas tak apa ya, ininya tak dengerin terus lah, suara Kawah Condro di Muko itu kedengeran dari sini. Ya suaranya arah kiri, kirain angin, tapi kok dari situ aja. Ya kalau dipikir kita setara ya. Ya setara sama Kawah Condro di Muko. Udahlah teman-teman, nanti lanjut ya. Agak siangan dikit biar keluar matahari bisa bersinar, terus ini gak terlalu ngembun, biar enak. Lumayan dah siang, saatnya kita berdiri ya, biar agak hangat teman-teman. Tadi ya gak bisa tidur, tetep lah. Kok di sini ada bekas ini sajen? Apakah ini petilasan? Lah, lagi udah enaknya ngomong, tiba-tiba memori habis, gak tak cek tadi. Lah, Gunung Lawu udah ketutup kabut. Sebenarnya ini kalau misal ini tanaman-tanaman yang rumput-rumput kecil ini dibabat gitu ya, itu luas pol teman-teman. Kalau untuk puncak Jobo Larangan yang via Jawa Tengah itu kan puncaknya bisa mau ke sana juga, aduh
Gak bisa lah. Di sini aku juga mau turun. Sebelum turun saya mau penekan dulu ya. Biasanya kan teman-teman itu pada foto di sini. Jadi ya saya pengen foto di sini, ngikuti ya. Saya kan pendaki Pomo ya, Pomo. Weh, ngeri juga tapi ya. Nggak pakai kaos kaki jadi agak licin-licin gimana gitu. Sayangnya kalau ngadep ke sana baik. Dan di sebelah itu lautan awalnya cukup kenceng banget pergerakannya. Kayak seru ya bikin timelapse di sini. Pasti awalnya pergerakannya kenceng. Coba teman-teman tak bikin timelapse di sini ya. Nanti vlognya pakai HP aja. Asik. Kelihatan nggak lautan awannya? Coba ya tak bikin timelapse. Oke, udah lama nggak bikin timelapse ini, lumayan tinggi. Kita foto dulu dong. Ini nggak ada pergerakan pendaki TikTok apa-apa gitu ya? Jam segini loh ini. Di sini kan banyak yang TikTok sini. Ya tapi secara keseluruhan base camp Jowo Larangan ini tergolong udah vakum ya. Vakum tapi masih bisa didaki. Ya tetap izin pada umumnya dan nggak ada tiket. Intinya cuma sekedar simaksi ya, mungkin untuk bersih-bersih jalur gitu aja. Soalnya kalau menurutku warga sini, pemuda sini tuh lebih ke arah kayak ngurusi kebun gitu atau kerja luar kota gitu, kebanyakan gitu. Karena beberapa kenalan saya yang ada di sini tuh nggak ada teman-teman, mereka udah kerja di luar kota semua. Jadi bikin timelapse dah tembok. Ya sangat disayangkan sih, trek yang cukup unik karena vegetasinya itu terlalu nyomplang yang tak omongin di awal. Dari perkebunan langsung jebret hutan lumut, itu sungguh keren. Pengen masih menikmati suasana tapi kok gabut banget. Aku juga mau masak juga nggak ada. Ini gimana turun? Offin dulu. Aduh. Ya aku mau apa ya, masak juga nggak ada, udah habis. Emang niatnya sekedar apa ya, pengen informasi terkait itu masalah-masalah di gunung itu, meskipun kurang maksimal karena aku juga sampai sini kok ngeblank. Tapi ya semoga teman-teman dapat memahami lah kata-kataku yang agak belibet tadi malam. Emang ya agak sulit ya mau ngungkapin itu, takutnya nanti ada kesalahan gitu kan. Ya meskipun ada editing tapi pengennya itu jangan ya, biar agak lancar gitu ngomongnya. Salah aku kan public speakingnya 0. Ya saya di belakang kamera. Gitu teman-teman, mungkin ini udah jam berapa ya? 7.44. Aku mau prepare aja lah, mau ngapain juga, udah tutup kabut semua. Mungkin next camp cookingnya akan tak buat lebih unik lagi dan ya lebih kocak-kocak lagi, karena seperti biasa teman-teman, peralatan harus apa yang ada yang dimanfaatin. Jangan terlalu perfect kalau masak, terutama di alat. Kadang seadanya. Oke, aku mau prepare dulu ya. Mumpung saya lagi ingat, saya mau ngasih tips buat teman-teman packing pasca camping ya. Biasanya kan ini muatan udah habis tapi kok berat. Ya
nanti tak kasih tahu. Ini saya mau packing dulu untuk barang-barangnya, nanti saya jelasin di luar. Sekalian tenda ini mau tak bongkar dulu. Oke. Nah, oke teman-teman, saya mau kasih tips untuk prepare pasca camping ya. Packing kok prepare. Ya, biasanya kan ada nih yang ngalamin kalau turun tambah berat. Jadi itu juga faktor capek juga sih teman-teman. Cuma kalau kita packingnya juga bener ya, lumayan minimalisir ya rasa berat di punggung. Nah, yang pertama untuk baju basah itu harus dipisahkan ya, pasti. Takutnya nanti meremen ke yang lain, merambat. Apa ya? Yang lain ikut basah gitu loh. Nah, yang pertama itu pastikan ya sebenarnya sama aja sama di awal, tapi kalau pulang ini agak beda, khususnya di baju kering. Pokoknya apapun yang ringan kering itu harus di bawah ya teman-teman. Ini baju kering tak taruh di bawah. Nah, terus ini tenda, berhubung tenda saya cukup ringan, tak taruh di bawah. Jadi nggak usah ditekan, jangan ditekan, jangan ditekan, sama aja nanti. Nah gitu. Terus kalau saya alat-alat ini nggak terlalu berat sih, cuma nah jadi mulai awal beratnya itu kalau bisa di tengah-tengah, itu di bagian punggung ya itu. Nah, ini isinya power bank, lumayan lah. Nah, nggak usah ditekan dulu, nggak usah ditekan. Terus ini alat-alat masak ya lumayan berat. Nah ini. Terus kalau nggak muat mas, nah ya baru nanti dari atas ditekan itu. Jadi jangan di bawah. Itu kuncinya teman-teman. Untuk snack-snack kayak gini ya pokoknya dimasukin, kan ringan kan ya. Nah, terus jaket. Kalau jaket ini wajib di atas, karena biasanya kalau trekking kita juga masih ngalami dingin gitu, tinggal ngambil cepet gitu teman-teman ya, simple kan. Ya intinya jangan ditekan dulu, biarin ya sesuai dulu. Maksudnya kalau pengen presisi ya dipas-pasin dulu aja, yang penting jangan ditekan langsung. Itu khusus pribadi ya, kalau kelompok kan nanti masih dibagi gitu, beda lagi kalau kelompok. Tapi usahain jangan ditekan terlalu pol. Udah gitu aja teman-teman. Apalagi solo hiking gini lebih paham kan barang-barang yang ringan, yang berat itu. Kalau kelompok agak bingung, nanti kita udah packing total, tiba-tiba ada temen ini punya nggak muat, walah berat. Nah terus kalau tenda yang tenda dum ya biasanya kan berat itu. Kalau tenda itu biasanya bisa aja di atas sendiri. Kalau kayak saya kemarin di Argopuro itu 2 tenda itu tak taruh di atas semua, karena juga packingnya kan paling belakangan. Intinya yang sekiranya itu paling berat taruh aja di atas sendiri. Nah ini matras saya tak taruh di luar ya, kecuali matras di dalam itu beda lagi nanti. Malah lebih enak gitu kalau matras di dalam, dia lebih fokus beratnya ada di atas. Udah gitu aja teman-teman. Intinya jangan ditekannya kalau udah ya gini, ini kan udah nggak begitu muat. Nah ini baru ditekan tipis-tipis gini. Itu aja, soalnya ya namanya turun rek ya, masa ya kita ngalami berat lagi sama kayak naik, kan lucu begitu. Kok kelihatannya nggak muat mas ya? Ya emang seperti ini teman-teman. Kalau aku packing turun, aku lebih apa ya, kayak sumpek di atas daripada di bawah. Soalnya biasanya kan turun itu kita masih bawa air, dan dia kalau air kita masih banyak terus air ditaruh di luar kan tambah berat nanti. Kalau ini bawah udah berat, samping juga berat air.
Kalau dulu sih aku pernah baju basah itu tak taruh di bawah. Wow, itu wes sama aja itu. Apalagi bajunya agak banyak, basah semua. Aduh. Seperti itulah. Ini saya bawa water bladder tapi nggak tak pakai. Ngapain? Udah jadi seperti itu ya teman-teman. Intinya jangan terlalu ditekan, kuncinya itu aja wes. Jadi sekian dulu untuk tutorial packing pasca camping. Mantap, semoga bermanfaat. Ya sekiranya nggak bermanfaat ya udahlah. Oke, gitu aja, lanjut nanti ya, shoot tipis-tipis di area hutan lumut aja. Karena aku sebenarnya tadi berharap pas kabut kondisi pas hutan lumut ini cerah lagi, bisa. Oke, gitu aja ya, nanti shoot tipis-tipis. Ya teman-teman, ini jam 8.40, kita langsung aja gas menuju ke bawah. Jalurnya lewat mana ya? Sini apa? Sini. Kayak sini arah ke mana? Puncak yang dari arah Gajar. Oke, gas kita. Apa ini Kemongkrang lah? Kok ada banyak jalur ya? Aku lupa, lewat situ apa lewat sini? Seingatku sih sini. Oke, cek dulu petanya, Rek. Nah, ini pentingnya peta itu teman-teman. Sepele ya. Ini jalur ke arah Mongkrang. Bisa cek ke mana? Puncak Jokolangan. Iya, padahal aku ke sana ya. Ya situ. Ya namanya kita kemarin perjalanan malam, sampai sini juga malam. Otomatis kan baliknya agak bingung. Nah, dengan adanya peta ini ya lumayan. Udah tak cek arahnya ke situ. Itu ada plakat tapi di bawah. Kalau kita nggak tahu bisa aja kita ngarah ke Mongkrang. Mantap. Astaga. Pokoknya itu yang penting, belajar lah dikit-dikit navigasi. Nggak usah terlalu detail-detail, yang penting paham aja udah aman. Paham ke ngerekam jalurnya sih kalau saya rekomendasinya ke situ. Oke, lanjut gas ke bawah. Oh, itu ada plakatnya teman-teman, turun via Wonomulyo Jatim. Oke, tak kelihatan. Di bawah juga gak kelihatan, kabut. Apakah kita di bagian hutan lumutnya akan berkabut? Wih, semoga. Keren. Dulu pertama lewat sini tuh bener-bener kagum aku sama hutannya. Sampai sekarang sih. Ini sampai sekarang belum ada pergerakan ya teman-teman. Gerakan itu kampus UIN itu loh, yang pendidikan di sini tuh. Nggak tahu mereka di mana ya. Ternyata kalau pas siang juga rapet ya. Wow. Ini apalagi musim hujan ya. Wah, lebih mantul lagi ini.
semuanya berlumut teman-teman. Semua pohon berlumut, keren. Di sebelah kiri kanan jalur udah mulai kabut. Saya masih di atas, masih agak cerah, jadi agak kurang sampai masuk tipis-tipis. Kelihatan nggak kalau di video? Cuma tingkat kewaspadaannya itu agak berlebih kalau di jalur begini tuh. Dari tadi tengok ya gara-gara kemarin juga sih. Wih, aku excited coba kondisi hutannya teman-teman. Tadi sempat berhenti lama di situ foto-foto. Rasanya itu kayak nggak di sekitaran Lawu gitu loh. Sadu. Bateraiku tinggal 10%. Tinggal tidur. Oke teman-teman, ini pas saya ganti baterai, saya menemukan jejak, mungkin hewan ya, tapi besar. Ini kalau dilihat secara langsung itu kayak bekas jalur, tapi kalau orang nggak mungkin. Lewat jalur ini ke sana, ini bekasnya kelihatan. Kalau dilihat sih masih baru. Lama-lama juga mikir di sini banyak apa ya, jalur-jalur hewan. Wih, kabutnya tebel, tapi di atas biru. Ini di sini jadi nggak kelihatan tebel. Aslinya tebel itu di bawah situ. Ini di atas membiru langitnya teman-teman, jadi nggak terlalu gelap. Asik ya suasana hutan, pun agak mikir-mikir mantul.
Oh iya deh. Iya, kita sampai di pertigaan. Berarti yang dari kampus itu di bawah banget ya campnya. Wow. Oke teman-teman, mungkin dari sini mau tak skip aja sampai nanti di cor-cor itu. Oke, kita udah memasuki area jalur motor. Si ke sana, Itu Gunung Argo Cupu ya teman-teman. Ini kalau enggak ini itu kayak Argo Cupu. Akhirnya kita udah sampai di jalur cor tantangan selanjutnya teman-teman. Dan ya mungkin segini dulu ya untuk pendakian saya di Gunung Cupu Larangan solo hiking. Dan terima kasih untuk Hikmor yang udah ngirimi produk buat saya coba di gunung. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Nantikan trip selanjutnya dari channel Cito Adventure Madiun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, gas. Oke, dari sini kita akan melewati jalur cor sepanjang 1 kilo kurang lebih.